Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Nawaina at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dilalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa salahal jasadi wal ruh wat taubatan nasuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi farada alaina ta'alluma syara'il Islam wa ma'rifata sahihil muamalati wa fasidiha li ta'rifil halali wal haram. Wa ja'ala ma'ala man 'alima dhalika wa 'amila bihi al-khuluda fi daris salam. وجعل مصير من خالفه وعصاه دار الانتقام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المان بالنعم الجسام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام وبعد فهذا مختصر لا بد لكل مسلم من معرفته أو معرفة مثله فيتعين الاهتمام به وإشاعته فأسأل الله الكريم أن ينفع به وأن يجعل جمعي له خالصا لوجهه الكريم. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah. Salawat dan salam kita sanjungkan ke baginda Rasulullah. Dan kita berniat untuk berdakwah, bersyiar di dalam agama, terutama di dalam ilmu fiqih. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nabi berkata, siapa yang Allah kehendaki kebaikan buat dia, hendaknya dia memahami ilmu agamanya dengan ilmu fiqih. Alhamdulillah, pilihan kita kajian kitab dari Muqaddimah Al-Hadramiyah. Di dalam kata-kata pengantar, beliau membuka segala puja dan puji bagi Allah yang mewajibkan kita untuk mempelajari syariat-syariat agama. Untuk kita mengenal lebih dekat kepada hukum-hukum agama di dalam ibadat, di dalam muamalat, di dalam jinayat dan munakahat yang sah atau yang batil, yang rusak, guna mengetahui yang mana yang halal, yang mana yang haram, ya. Serta kita akan jadikan ilmu tersebut dari orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang mempelajarinya, mengamalkannya. Ilmu disertai dengan amal untuk kekal menjadi jariah amal kita, menjadi bekal akhirat kita di negeri yang sejahtera, syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, janganlah kita menjadi orang yang menentang dan mendurhakai akibat kita tidak mempunyai bekal, tinggal amal saleh, ilmu dan amal untuk ke negeri pembalasan nanti. Pengarang berkata, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang memberi kenikmatan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala, dengan anugerah karunia-Nya, dan diutusnya Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin bagi seluruh manusia. Semoga karyaku ini, tulisanku ini, kitabku ini mendapatkan qabul dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi pembacanya dan disebarkan ilmunya dan diamalkan. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu semua di dalam penulisan kitab ini ridha-Nya Allah yang Maha Pemurah. Mari kita membuka di dalam bab pertama, di dalam Kitabut Taharah. Kitab adalah kumpulan daripada bab dan pasal-pasal yang menjelaskan tentang bersuci, beristinja.
Di antaranya mandi dan wudu, kita mengerti bagaimana yang sah di dalam berhadas, menghilangkan najis. Begitu pula yang tidak sah, yang malah menjadi tidak sah amal-amal ibadah kita. Penentunya adalah dia mengerti babut taharah, kitab taharah. Diawali oleh pengarang, la yasihhu raf'ul hadath wala izalatun najas illa bima yusamma ma'an. Alat untuk membersihkan diri dari najis adalah air yang pertama. Tidak sah mengangkat hadas atau menghilangkan najis, ya, semuanya itu kecuali dengan perantara air. Wasailut taharah, perantara untuk bertaharah, air. Illa bima samma ma'an mutlaqa, dengan nama air yang murni, yang betul-betul tidak ada campurannya, dan bukan dari nama air yang terlekat julukannya air teh, air kopi dan lain-lainnya, ataupun yang nama-nama buahan, air buah, air kelapa dan seterusnya. Fa in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu taghayyuran fahishan. Air tersebut tidak berubah, ya. Tidak ada perubahan di dalam rasanya dan warnanya dan baunya. Taghayyuran fahishan, yang mana tidak rusak itu air, tidak berubah dengan sesuatu percampurannya dengan najis misalnya, ya, atau dengan mukhalit tahir, bercampur dengan sesuatu cairan yang tahir, ya. Yastaghnil ma'u anhu, maka air tersebut bercampur dengan sesuatu dan berubah warna, rasa, dan bau, maka air tersebut tidak sah lagi untuk dipakai untuk bersuci. Bagaimana kita menganggap air tersebut berubah? Wa taghayyurut taqdiri kat taghayyur hissi. Adapun perubahan yang kita anggap air situ sudah berubah, seperti perubahan yang nyata yang kita lihat, kita rasai, kita cium. Dicontohkan, falau waqa'a fihi ma'u wardin, apabila air tersebut dicampur di dalamnya air bunga, misalnya air ros, ya, mawar kalau kita, walaupun la raihata lahu, walaupun air tersebut tidak ada baunya, sudah kita anggap air itu ada campuran baru selain air yang murni tersebut. Sudah ada datang bercampur dengannya dengan nama tadi air mawar, ya. Guddira mukhalifan lahu, kita anggap air tersebut berbeda dengan sifat-sifat air yang pertama, yang mutlak, yang air murni, yang tidak ada campurannya. Apabila datang air mawar tersebut, walaupun dia tidak berbau lagi, atau tidak merasa lagi dan berwarna lagi, maka air tersebut sudah berubah. Tidak sah untuk dipakai bertoharah, bersuci, wudu dan mandi junub dan lainnya. Maka guddira mukhalifan lahu bi awsatis sifat, dianggap air tersebut sudah ada perubahan, berbeda. Dengan sedikit kita mengetahuinya daripada air tersebut perubahannya
yang nyata, yang kita rasa, yang kita cium, ya, dari bau, dari warna, dari rasa. Perubahan tersebut, ya, yang sedikit, ya, dan tidak menghilangkan nama air, ya, dan tidak ada perubahan air tersebut yang bercampur, ya, maka masih disebutnya dia sudah berubah. Wala yadurru taghayyurun yasirun la yamna'u ismal ma. Tetapi kalau perubahan itu dari benda yang tidak bernama air, ya, mawar, air kopi, air teh, ya, dan lain-lain, jenis yang berubah warna, bau, dan rasa, berubah dengan sendirinya sedikit perubahan air tersebut dan tidak mencegah perubahan nama air tersebut, masing disebut air, maka masih boleh dipakai air tersebut, dianggap suci, tahir. Dicontohkan, misalnya air lama di tanah atau berlumut hijau yang ada di bawahnya atau di sekitar tanah tersebut, air ada di bak misalnya, maka perubahan dengan air bercampur dengan tanah, ada butaknya, bercampur dengan tuhlub, ada hijaunya, tapi itu tidak merubah nama air tersebut. Kedua-duanya masing dibolehkan memakai air tersebut, tidak berubah jadi nama yang lain. Tapi kalau perubahannya dengan bau wangi-wangian atau minyak-minyakan, masuk minyak wangi dimasukkan ke air tersebut, wangi sudah, oh airnya sudah wangi karena dicelupkan minyak wangi, atau minyak-minyakan berubah rasanya seperti minyak dan juga berubah atasnya dengan warna minyak, ya, atau dengan garam, air suci murni mutlak dicampur dengan garam, rasanya sudah berada, ya. Wala biwaraqin tanathara minasyajar, daun-daun yang bertebaran dari pohon, ya, itu semuanya masih dikatakan daun-daunan tersebut tidak merubah air, yang mana air tersebut tetap masih murni atau suci karena tidak merubah air tersebut. Nah, di dalam definisi taharah ini adalah kebersihan, ya, menghilangkan segala najis yang terlihat, yang dirasa, atau yang disebut juga nadhafah, membersihkan hati dari penyakit-penyakitnya. Itu juga kebersihan, kesucian hati kita dari sifat riya, ujub, takabur, haqid, ghil, hasad, dan seterusnya. Adapun dikatakan taharah tersebut adalah mengangkat sesuatu yang mencegah kita sah solat, karena ada hadas, ada najis, dengan mengangkatnya dengan air, wasilahnya perantaranya air, maka terangkatnya najis tersebut, maka dia boleh sholat setelah taharah, setelah istinja. Dan itu bukan berulang-ulang kali sehari istinja, ya, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Setiap dia bernajis, ya, maka dia harus bertaharah, bersuci. Adapun hadas itu adalah sesuatu yang kejadian manusia yang tiap hari dia berhadas, yaitu dari air dan lain-lainnya. Maka dia bersuci, membersihkan diri untuk ibadah, ya. Hukumnya dia sudah bersih kembali dengan menggunakan air tersebut.
Lalu perubahan-perubahan air tersebut, kalau berubah dari air tersebut dengan campuran yang mana dengan nama lain dari air tersebut, maka sudah terlihat perubahannya dengan nyata, dengan mata, dengan rasa, dengan bau, maka air tersebut sudah berubah, tidak bisa dipakai untuk taharah, untuk beristinja, untuk bersuci. Adapun kalau sedikit, yang mana tadi bercampur dengan sesuatu yang tidak berbau, tidak berasa, tidak ada perubahan daripada warna, maka boleh dikatakan air tersebut belum berubah dan tidak apa-apa, tidak berpengaruh kesucian air tersebut. Perubahan yang sedikit, yang tidak menghilangkan nama air. Juga tidak menghilangkan kesucian perubahan karena lamanya air mengendap, atau ada tanah atau lumut atau benda-benda yang keberadaan air tersebut ya, lewat, ataupun benda yang dekat seperti kayu-kayuan yang ada di dalam air tersebut, ataupun sedikit daripada campuran daun-daunan bertebaran dari pohon, itu semuanya masih dimaafkan dan air tersebut kita anggap masih thahir, masih suci. Ini di dalam bab yang berkaitan dengan taharah ya, yang mana dia mengetahui guna air tersebut yang bisa dipakai ataupun yang tidak bisa dipakai. Kalau air sudah berubah, nanti akan dibahas tentang 2 kullah atau sebelumnya kurang 2 kullah, maka dia harus tahu air tersebut bisa dipakai untuk berwudu atau tidak. Mungkin di sana sini contoh-contoh banyak sekali perubahan air tersebut dengan apa-apa yang kita lihat ya. Kita ambil rumusnya, perubahannya bau dan perubahannya rasa dan juga warna. Adapun kalau perubahan yang satu saja, dia sudah bisa dinyatakan air tersebut tidak lagi suci. Apa? Perubahan rasa. Kalau sudah berubah rasanya, sudah tidak bisa dipakai. Cuka misalnya masuk, jadi air cuka. Ya. Tapi kalau perubahan warna, masih bisa dianggap berwarna dari pohon-pohonan. Ya. Dari lumut, dari yang lain-lain. Adapun yang berubah sedikit, ya, tidak ada rasa, tidak ada warna, dan tidak ada bau, maka air tersebut masih dianggap suci. Nah, ini semuanya air yang tersebut masih bisa mengangkat hadas, mengangkat najis, ya. Yang dihukumkan ya untuk taharah ya, mengangkat tersebut ya, tidak lagi kotor, tidak lagi najis air tersebut. Dipakai untuk wudu, dipakai untuk mandi junub kegunaannya. Air tersebut sah dan dia memakainya yakin ya, tidak boleh syak, ragu ya, dengan ilmu dasar pengetahuan dan kenyataan penglihatan dan juga bau dan rasa, itu semuanya dia yakini bahwa air tersebut belum berubah, belum ada perubahan ya, tidaklah pengaruh apapun yang sifat-sifatnya masing ada semuanya di dalam air tersebut. Dari air tersebut dia ambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, al-ma'u tahirun la yanjusuhu syai'un. Hadis terakhir kata Rasulullah, air itu asalnya adalah suci, tidak ada perubahan yang merubah dia, tidak bisa menajiskannya,
kalau tidak ada perubahan. Selagi air tersebut kita anggap masih dalam keadaan bersih, tidak ada najis dan tidak ada perubahannya, maka air tersebut tidak najis, masih bisa dipakai dengan dalil hadis tersebut. Walaupun sedikit, walaupun banyak, air tersebut sudah kita anggap bersih karena tidak ada najis di atasnya bercampurnya. Semoga mudah-mudahan sesi pertama ini insya Allah mendapatkan manfaat dari kitab Taharah, dan nanti kita akan lanjuti ke sesi yang kedua. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.